Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Pagi ini kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami nafas sehingga kami boleh memuji Tuhan. Berkatilah puji-pujian kami pada hari ini sehingga layak untuk kami naikkan ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, kita sungguh senang sekali punya Tuhan yang mengasihi kita. Kasih Yesus itu indahnya seperti pelangi, indahnya seperti bintang-bintang di langit, indahnya seperti bunga di taman. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ayo sambil bangkit berdiri ya, kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay. Wow, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tentang kasih Yesus yang indah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan dulu. I have decided to follow Jesus. Ayo sama-sama kita memuji. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path for a longer way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope for each new day. I'm gonna
go, wherever He leads, I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Yeay! Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti firman yang telah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 16. Ini bercerita tentang bagaimana Allah menepati janjinya kepada Abraham. Quiz time. Ketika Allah berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan rumahnya di Haran, janji apa yang Allah berikan pada Abraham? Suatu tanah untuk keluarganya, banyak keturunan untuk menjadi suatu keluarga yang besar, berlian yang banyak, atau superpower bisa terbang. Ya, jawabannya adalah suatu tanah untuk keluarganya dan menjadikan Abraham banyak sekali mempunyai keturunan. Tuhan menjanjikan suatu tanah untuk keluarga Abraham dan juga keturunan yang banyak bagi Abraham. Abraham percaya kepada Allah dan percaya pada janji Allah kepada Abraham. Karena Abraham dan Sarah telah lanjut usia tapi belum mempunyai anak. Mereka pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah dapat menjadikan mereka sebagai keluarga yang besar? Apakah kalian pernah menunggu sesuatu yang sangat kalian harapkan? Mungkin orang tua kalian telah berkata bahwa kalian harus menunggu hingga ulang tahun kalian untuk mendapatkan hadiah seperti sepeda baru, mainan baru, atau sesuatu yang kalian inginkan. Ketika menunggu, rasanya seperti hari ulang tahun itu lama datangnya. Nah, adik-adik, mungkin Abraham dan Sarah berpikir seperti itu. Mereka menunggu dan terus menunggu sampai Allah memberikan seorang anak. Bukan beberapa hari nunggunya atau bulan, tetapi bertahun-tahun. Nama asli Abraham sebenarnya Abram. Tetapi Allah di kemudian hari mengganti namanya menjadi Abraham, yang berarti Bapak segala bangsa. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah berkata kepada Abraham bahwa ia akan memberikan banyak keturunan bagi Abraham. Dan Allah juga mengubah nama dari Abram menjadi Abraham. Allah berkata kepada Abraham bahwa Sarah istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham tidak mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi. Sehingga ia bertanya, bagaimana kami akan mendapatkan anak? Tahun depan
umur saya menjadi 100 tahun dan Sarah akan menjadi 90 tahun. Kami sudah terlalu tua." Tapi Allah meyakinkan Abraham bahwa itu akan terjadi, dan Abraham percaya kepada Allah. Suatu hari, ketika Abraham duduk di depan pintu kemahnya, ia melihat ada 3 orang yang berdiri di dekat kemahnya. Ia mengajak mereka beristirahat di kemahnya dan menyiapkan makanan bagi mereka. Ketika Sarah berdiri di depan pintu kemah dan mendengar percakapan mereka, ia mendengar salah satu dari mereka mengatakan, "Tahun depan, pada saat seperti ini, Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu." Sarah tertawa sendiri dan berpikir, "Betapa menggelikan. Saya sudah terlalu tua untuk melahirkan seorang anak." Kemudian salah seorang dari mereka yang sebenarnya Allah mengatakan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Apakah ada suatu hal yang terlalu sulit bagi Allah?" Nah, adik-adik, menurut kalian bagaimana? Apakah ada hal yang terlalu sulit bagi Allah? Tentu tidak. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Benar, adik-adik. Tahun depannya, ketika anak itu lahir bagi Abraham dan Sarah, Sarah tertawa kesenangan. Mereka menamai anak laki-laki mereka Ishak, yang berarti tertawa. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian jika mendapat sesuatu yang telah kalian tunggu selama bertahun-tahun? Nah, itulah kegirangan dan sukacita yang dirasakan oleh Abraham dan Sarah ketika Allah memberikan kepada mereka anak yang dijanjikannya. Pada suatu hari, setelah beberapa tahun berlalu, Allah menguji Abraham untuk mengetahui apakah Abraham masih percaya kepadanya. Allah berkata kepada Abraham, "Bawalah anakmu satu-satunya, Ishak yang engkau sayangi itu, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu." Ishak adalah anak yang Allah janjikan bagi Abraham dan Sarah. Ishak mestinya menjadi awal dari keluarga yang besar seperti yang telah Allah janjikan kepada mereka. Bagaimana hal itu dapat terjadi jika Abraham membunuh Ishak untuk dikorbankan kepada Allah? Namun, meskipun perintah Allah tampak bertentangan dengan janjinya untuk memberikan keturunan yang banyak, Abraham tetap taat, mempercayai dan mentaati Allah. Pada saat seperti itu pastilah sangat sulit bagi Abraham karena ia sangat menyayangi Ishak. Esok paginya, Abraham memasang pelana pada keledainya dan mulai berjalan bersama Ishak dan 2 orang bujangnya melakukan perjalanan yang jauh menuju Gunung Moria. Setelah berjalan 3 hari, mereka tiba di gunung tersebut. Abraham mengambil kayu dan memikulnya pada punggung Ishak. Abraham mengambil api serta pisau. Ia berkata kepada kedua bujangnya agar tetap tinggal, sementara ia dan Ishak mulai mendaki gunung. Ketika mereka mendaki, Ishak berkata, "Bapak, kita mempunyai api dan kayu. Tetapi mana domba yang akan dipersembahkan?" Abraham menjawab, "Allah sendiri yang akan mempersembahkan seekor domba untuk dipersembahkan." Ketika mereka tiba di tempat yang telah Allah katakan kepada Abraham, Abraham membuat sebuah mezbah dari batu dan meletakkan kayu yang akan dibakar pada mezbah itu. Kemudian ia mengikat Ishak dan menidurkannya di atas kayu-kayu tersebut.
Pada saat Abraham hendak menyembelih anak kesayangannya itu, malaikat Tuhan memanggilnya, "Abraham, Abraham." Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Malaikat itu berkata, "Jangan bunuh anak itu. Jangan lakukan apapun padanya. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, karena engkau tidak segan-segan membunuh anakmu satu-satunya itu." Segera setelah Abraham melihat seekor domba yang tersangkut tanduknya di semak-semak, dan ia mengetahui bahwa Allah menyediakan baginya seekor domba untuk dikorbankan. Abraham melepaskan Ishak dari ikatannya dan mempersembahkan domba yang telah Allah persiapkan. Kemudian Allah berjanji kepada Abraham karena Abraham taat kepadanya. Allah akan memberkatinya dan memberikan kepadanya keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Adik-adik, berapa banyak keturunan yang Allah janjikan kepada Abraham? Ya, sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Berapa banyak itu? Wah, jumlahnya lebih dari yang bisa kita hitung. Siapa saja keturunan Abraham itu? Benar, keturunan Abraham ialah orang-orang Kristen. Setiap orang yang mengasihi dan percaya pada Yesus adalah keturunan dari Abraham. Lama setelah kematian Abraham, Allah menyediakan korban terakhir, yaitu anak tunggalnya. Siapa? Yesus. Tidak ada yang menghentikan pengorbanan Yesus seperti Allah menghentikan pengorbanan Ishak. Anak Allah, yaitu Yesus, harus mati di kayu salib untuk membayar hukuman dari segala dosa umat Allah, semua keturunan Abraham. Allah telah berjanji pada kita seperti yang telah Allah janjikan pada Abraham. Ia berjanji untuk mengasihi kita, memelihara kita, dan membawa kita ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Ketika Allah berjanji pada Abraham, apa yang diharapkan oleh Allah agar dilakukan oleh Abraham? Ya, Allah ingin Abraham percaya dan taat kepadanya. Demikian juga dengan kita. Allah juga ingin kita percaya dan taat kepadanya. Adik-adik, di mana kita bisa belajar bagaimana untuk percaya dan taat pada Allah? Betul. Kita bisa percaya dan taat pada Allah melalui Alkitab. Alkitab mengajarkan pada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan untuk mentaati Allah. Quiz time. Apa saja yang Alkitab katakan untuk kita lakukan? Mengasihi Allah pada sesama, taat pada orang tua dan guru, bersekutu dalam ibadah dengan anggota keluarga Allah, dan membaca Alkitab dan berdoa. Ya, jawaban itu semuanya benar. Yang harus kita lakukan, mengasihi Allah dan sesama, taat pada orang tua dan guru, bersekutu dalam ibadah, serta membaca Alkitab dan berdoa. Kemudian, apa saja yang Alkitab katakan untuk kita tidak lakukan? Betul adik-adik, kita tidak boleh berbohong, menyontek, mencuri, jahat kepada orang lain, dan sombong. Allah menepati semua yang telah Allah janjikan kepada kita. Dan Allah ingin agar kita percaya dan taat kepadanya.
Memory verse. Minggu ini ayat hafalan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 4 kali. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Got questions? Kak, waktu Abraham dan Ishak berjalan ke atas gunung, bagaimana caranya Abraham bisa tahu bahwa Allah akan menyediakan domba untuk dipersembahkan? Nah, adik-adik, Abraham bisa dengan yakin dan percaya karena Abraham sudah berjalan bersama Tuhan seumur hidupnya. Sehingga iman Abraham bertumbuh menjadi kuat. Adik-adik ingat, Ishak lahir pada saat Abraham berusia 100 tahun. Ini bukan usia yang muda. Bisa dibilang kelahiran Ishak adalah hal yang mustahil. Tetapi ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti memberikan. Abraham sudah melihat hal ini. Abraham taat meskipun Abraham tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk taat pada Tuhan seperti Abraham. Walaupun kita tidak melihat dan mengerti rencana Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Ajar kami untuk taat dan percaya kepada Tuhan meskipun kami tidak mengerti apa rencana Tuhan kepada kami. Kami mau belajar seperti Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Song of the month. Yay! Every time I call
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.